pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Ada kiai, ada habib, ada ustadz, ada tuan guru. Banyak guys yang lebih arif di Indonesia. Lagipun ini mengajarkan toleransi di kalangan masyarakat kan. Saya rasa itu bagus juga. Lagipun golongan-golongan non-muslim, saudara kawan-kawan kita yang bukan muslim di Indonesia tidak pernah ada komplain tentang ini. Kita bersinar. BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kumaha damang sampurasun sarang wilajeng zumping ke channel Abdi Good People. Bersama saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Nah guys, kita tahu tradisi kalau menjelang bulan Ramadan di Indonesia ini sangat banyak sekali guys. Mulai daripada menyambut bulan Ramadan lagi ada pawai kan, ada juga bangun sahur dan banyak lagi lah tradisi bulan Ramadan di Indonesia, wartakjil. Nah ini nih di dalam video kali ini nih, Malaysia minta ada orang Malaysia minta tradisi bangunin sahur di Indonesia itu dihentikan. Nah, gimana tuh guys? Setahu saya lah, bangunkan sahur ini sudah ada dari zaman jadul lagi. Jadi kalau tiba-tiba ada yang bilang mau diberhentikan, sebab yang saya tahu ini sudah seperti budaya di Indonesia kan. Kalau saya salah mohon betulkanlah good people. Jadi kalau mau tiba-tiba dihentikan nih, ada lagi pula daripada negara tetangga dari Malaysia yang mau berkomentar suruh hentikan. Aduh, itu gimana tuh? Itu saya rasa tidak pantas lah kan, sebab ini sudah adat dan tradisi orang Indonesia. Nah, mari kita sama-sama nonton video yang satu ini guys. Pastikan kawan-kawan nonton sampai tamat agar tidak terjadi sebarang salah paham. Di sini sekali lagi saya klarifikasi, saya tidak memihak mana-mana. Video ini cuma sekadar reaksi dan sebatas reaction saja, tidak memihak mana-mana guys. Saya cuma untuk menambah pengetahuan dan memberikan pendapat saya, dan kalau bisa dipakai kalian bisa pakai, kalau tidak berikan pendapat kawan-kawan di ruang komentar di bawah. Oke guys, ojo lali di subscribe channelku. Moga semua berada dalam keadaan yang sehat dan sentiasa bertenaga di bulan Ramadan ini insyaallah. Dan tanpa buang-buang waktu, let's go kita nonton. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejiranan bangun. Ini tradisi baru muncul. Ini dari zaman Jepot juga udah ada. Kalau bulan puasa, seronok kat sana. Sebab orang Malaysia orang ada senang buat di sana. setiap malam, diorang akan berarak. Macam budak-budak kecil semua menyanyi, berselawat. Setiap malam satu macam-macam jualan kat tepi-tepi tu. So bulan puasa agak meriah tu lah. Betul kah guys? Setiap malam. sahur, warga Malaysia Mimi Peri. Ayo bangun. Seorang warga tetangga minta Indonesia menghentikan tradisi beduk sahur karena dianggap mengganggu. Permintaan ini memicu beragam reaksi dari warga Indonesia dan Malaysia. Banyak warga Indonesia menilai beduk sahur adalah tradisi turun-temurun, bahkan etnis Tionghoa di Indonesia tidak merasa terganggu dengan tradisi ini. Oke guys, di sini saya ingin memberi tanggapan dan pandangan terkait dengan ini Bro Askalani guys, seorang YouTuber dari Malaysia juga. Jadi pertamanya, walaupun dia ini dokter guys, tapi dari segi yang dikatakannya itu saya ingin memberi tanggapan yang sebesar-besarnya bahwa sebenarnya tradisi ini tidak menyentuh akidah ya. Selagi tidak menyentuh akidah umat Islam, selagi itu tradisi itu boleh diteruskan. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada beliau ini, apakah menjaga tepi kain orang itu di dalam Islam sudah tentu tidak. Jadi itu adalah tradisi negara di Indonesia. Sepatutnya beliau ini tidak mengeluarkan sedemikian yang menyinggung rakyat Indonesia yang banyak. Dia menyinggung saya sendiri juga guys. Sebab apa? Saya di Tawau ini
tradisi ini juga ada sebenarnya. Tapi di sini berlainan sedikit dengan di Indonesia. Di sini dia menggunakan lebih kurang lah dia pakai kompang juga untuk dia pergi rumah bangun orang sahur. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Kamilin ini sebenarnya telah melanggar adat tradisi yang ada di Indonesia itu untuk membangunkan bahwa itulah syiar Islam sebenarnya. Bukan masalah untuk mengganggu orang jiran apa semua. Kalaulah di kampung itu yang sudah terbiasa dengan tradisi itu, mereka tidak kisah sebenarnya pun, ataupun non-muslim yang ada di situ, mereka tidak kisah dengan tradisi itu yang dilakukan di Indonesia. Jadi ini hanya tradisi, dia tidak sentuh mengenai akidah umat Islam ya. Dan kalau dari sudut positif, apa yang dilakukan tradisi di Indonesia ini sebenarnya mengajarkan kita untuk lebih bertoleransi sebenarnya, dan kita saling mendukung dengan adat budaya agama lain. Mereka menghormati agama Islam itu sebagai agama yang bawa inilah syiar yang dibawa oleh Islam, dan setiap lantunan mereka itu juga dalam membangunkan sahur itu lantunan selawat dan sebagainya, itu juga merupakan satu kebaikan, dan ialah untuk menerjemahkan bahwa kecintaan mereka kepada Islam itu sedemikian rupa, bukan untuk mengganggu pun. Tapi tradisi itu memang sudah diketahui di Indonesia. Jadi buat apa Dr. Kamilin ini suruh menghentikan tradisi ini? Sedangkan dia masih lagi tidak melanggar dalam akidah pun. Walaupun tadi dia beritahu itu tiada dalam betul tiada dalam syariat Islam, itu tradisi itu tidak lagi sentuh kepada akidah. Nah, itu masih dibolehkan. Betul guys. Walaupun dia Dr. Kamilin, saya tahu dia Dr. Kamilin Jambi ini kan, dia punya pelajaran yang tinggi, ilmu yang tinggi. Dengan cara teguran adab kepada negara orang lain tidak sebenarnya mencerminkan bahwa itu adab yang dia pelajari dengan ilmu yang dia ada. Jadi melalui media sosial ditampilkan sedemikian, orang ramai melihat apa yang dia itu sebenarnya kalau dia sentuh di dalam negara sendiri itu it's okay. Tapi di Indonesia ini cukup ramai para ulama, cukup ramai para kiai, cukup ramai para ustadz habaib yang tahu dan boleh menasihati di dalam negara itu. Buat apa Dr. Kamilin ini orang Malaysia coba untuk menasihati pula di sana, sedangkan di situ negara yang paling besar orang Islamnya, apa yang dia pandai-pandai mau cakap dihentikan ini tradisi. Jadi saya pun macam naik juga emosi guys melihat yang dia buat ini tidak sepatutnya dia sentuh negara lain. Dia tidak sepatutnya menjaga terkait orang lainnya. Kalaupun ingin memberi pandangan itu pandangan yang positif dan bernas, itu boleh. Kalau untuk menyuruh menghentikan itu jangan sama sekali ya. Dia belum tahu lagi rakyat Indonesia ini bagaimana ya. Saya walaupun orang Malaysia, tapi saya punya pendirian pandangan tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh beliau ini tadi ya, untuk menyuruh menghentikan tradisi. Ini video dia guys. Kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim. Baru-baru ini ada abang jiran. Oke guys, jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, sebenarnya video ini video lama nih guys. Ini video lama, tapi dia mulai hot balik. Dan saya rasa isu ini pun sebenarnya sudah selesai Bang.
Sebab dia sudah tahun lalu antara 2 tahun lalu kalau tidak salah saya. Tapi kalau menurut pendapat saya kan, tradisi bangunin sahur ini sebenarnya saya setuju dengan pendapat Abang Aska tadi, di mana dia bilang ini tidak berkait dengan akidah. Sebab kalau yang kita tahu sejak dari zaman jadul lagi, zaman dulu sudah ada tradisi bangunin sahur di Indonesia ini. Jadi kenapa ada dokter dari Malaysia ini, yalah dokter kan, status dokter nih besar nih. Jadi apa dia punya kualifikasi untuk menegur negara yang lebih besar, dia punya pengaruh Islam di sana, lebih besar dia punya orang-orang Islam, lebih banyak gitu. Betul cakap Abang Aska tadi. Ada kiai, ada habib, ada ustadz, ada tuan guru, banyak guys yang lebih arif di Indonesia. Lagipun ini mengajarkan toleransi di kalangan masyarakat kan. Saya rasa itu bagus juga. Lagipun golongan-golongan non-muslim, saudara kawan-kawan kita yang bukan muslim di Indonesia tidak pernah ada komplain tentang ini. Kenapa tiba-tiba di Malaysia yang jarak berapa ratus batu guys dari Indonesia tiba-tiba ada teguran. Itu memang saya rasa tidak berapa tidak berapa keren lah guys. Kalau mau menegur betul-betul bagus dia tegur di kalangan di Malaysia dulu kan. Itu kalau menurut saya lah. Apapun itu cuma pendapat saya guys. Dari tetangga sebelah yang terganggu oleh teriakan orang-orang Indonesia yang membangunkan sahur dengan gendang ataupun speaker. Katanya ini adalah budaya baru-baru ini. Oi, abang jiran, rungokno. Budaya ini tuh udah lama banget, bukan baru-baru ini. Mungkin abang jiran baru pernah dengar. Mereka membangunkan sahur dengan speaker atau gendang itu nggak setiap hari, tapi di hari tertentu, seperti di hari pertama. Saya orang Indonesia, non-muslim, agamanya Buddha, tapi saya tidak terganggu oleh teriakan sahur ya. Keren, karena guys. saya suka banget, seneng banget, saya rindu banget. Karena itu yang dirindukan pas di bulan puasa. Iya sih, di negara sebelah, kalau misalnya tetangganya bising-bising, jirannya bising-bising, langsung report polis. Seperti itu, bukan. Cari tahu dulu deh, serius. Beda kampung, beda cara, abang jiran. Nggak tahu sih, di negara sebelah ada nggak yang seperti ini. Ngakaknya aku sejadi-jadinya gara-gara lihat video abang ini habis sahur jadi semangat laku. Bang, abang itu nggak diajak. Iya, abang itu nggak diajak sebenarnya. Nggak usah so asik, nggak usah ikut-ikutan. Terus yang abang bilang ini tradisi baru muncul. Ini dari zaman jebot juga udah ada. Dari zaman kakek moyang kami juga udah ada ini. Jadi nggak usah sok tahu, nggak usah sok pintar. Yang bilang tradisi ini baru muncul, ini udah lama. Terus katanya tradisi ini mengganggu orang non-muslim. Nggak semua orang bangun sahur. Ada agama yang lain gitu ya kan. Kami yang agama non-muslim, nonis lah kalau orang salut lah guys. Ya kan, nggak merasa terganggu karena kami udah diajari sama orang tua kami untuk saling menghargai antar umat saya salut non-muslim di Indonesia guys. Betul. Kami nggak merasa terganggu. Mungkin abang yang terganggu. Kan setiap daerah, setiap negara beda lah tradisinya. Jadi saling menghormatin aja ya bang. Korang dengar tak bunyi tu? It's 2 AM guys. Ini orang Malaysia. Walaupun anda pindah seberang je, tapi memang ada beberapa benda yang memang you culture shock tau. Ini antaranya. Lepas tu kita ada lagu dangdut sahur. Tidak dengar. Later baru Rena dapat tahu yang ini satu tradisi namanya ngarak bedung. Dia macam berarak kat Malaysia, but purpose dia adalah untuk bangunkan you punya neighborhood untuk sahur. Dan yang main bedung ni ataupun drums ni adalah the neighborhood kids. And budak-budak ni memang look forward. You guys dengar tu mercun. Kadang-kadang dia akan bakar mercun juga untuk bangunkan orang.
And these kids look forward to this. And orang-orang kat kampung ataupun kawasan kat sini pun look forward to it sebab meriah. Ada feeling-feeling puasa, raya macam tu. Lepas tu surau and masjid dekat sini, diorang akan benarkan budak-budak ni guna diorang punya speakerphone juga untuk jerit like sahur, sahur. And it's a unique experience for me sebab kalau kat Malaysia, you tak boleh buat macam ni. I rasa orang akan telefon polis. Dan walaupun I terfikir, kenapa pukul 2? Kenapa tak pukul 3 ke, 3:30 ke? 1 hour untuk sahur macam reasonable kan? Unless dia nak bangunkan mak-mak juga so that diorang sempat masak. I don't know. You guys can tell me in the comments kenapa benda tu kena start pukul 2. But overall, it doesn't bother me. It's kind of fun. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Satu video yang menarik kalau menurut saya, sebuah topik yang hangat diperkatakan. Tapi apapun saya mau meluruskan, ini satu video yang sudah lama, video lama nih guys ya. Dan tidak salah saya, dia sudah selesai nih. Dan tapi apapun itulah pendapat daripada saya kalau tentang video ini. Saya setuju dengan Abang Aska dan juga saya salut sama non-muslim yang ada di Indonesia ini. Sebab dorang punya toleransi nih non-muslim di Indonesia betul-betul luar biasa tinggi ya. Saya pun sampai tidak dapat berpikir macam mana bisa mereka bertoleransi sampai kayak gitu guys. Luar biasa sekali guys. Jadi apa pendapat kalian dengan video ini? Marilah kita ambil positif daripada video ini supaya kita dapat sentiasa memperingatkan diri agar tidak selalu mengeluarkan kata-kata yang begitu kan, yang terus membuat statement yang bikin orang lain sakit hati. Jangan begitu kan. Dan moga-moga video ini bisa menghibur dan mengisi masa lapang kalian. Mohon maaf dan mohon ampun kalau ada yang terkasar bahasa saya selama bikin video ini. Dan insyaAllah guys, kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton good people. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.